Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama pelajaran Ibu Teknologi Layanan Jaringan. Nah teman-teman, hari ini kita sudah memasuki bab baru ya. Kemarin kita sudah belajar tentang komunikasi data sama lembaga yang memberikan standar untuk komunikasi data itu. Nah, di kompetensi dasar ini, kalau di buku bab 2 ya, di bab 2 ini kita akan belajar tentang proses komunikasi data sama aspek-aspek teknologi komunikasi data. Nah, kita lanjut. Dalam bab ini ada 8 inti poin yang akan kita pelajari. Nah, di materi yang akan sekarang kita bahas itu ada 4 ya. Jadi 4 poin yang ini yang akan Ibu bahas di pertemuan kali ini. Ada konsep proses ROIP ya, Radio over Internet Protocol, dan ada membangun radio online. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke poin yang pertama tentang konsep komunikasi data. Nah, di konsep komunikasi data ini sebenarnya kita masih berhubungan sama pembelajaran di pertemuan sebelumnya tentang lembaga yang memberikan izin untuk komunikasi data ya. Karena ada salah satu lembaga yaitu ISO ya. ISO itu dia membuat sebuah standar yang disebut layer OSI. Nah, layer OSI itu kan terdiri dari 7 layer ya, atau 7 lapisan, mulai dari application layer, lapisan paling atas ya, lapisan paling atas, sampai dengan physical layer, ini lapisan yang paling bawah. Oke, kita langsung penjelasannya. Kemarin sebenarnya udah kita bahas ya di materi sebelumnya, dan itu juga masih ada gitu ya, silahkan kalian buka lagi. Intinya kalau application layer ini dia yang bertugas untuk memberikan pelayanan atau interaksi dalam jaringan komputer. Kalau presentation layer ini dia yang bertugas untuk merubah data ya. Sebenarnya udah Ibu jelasin kemarin di pembahasan yang sebelumnya, boleh kalian flashback dulu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada cara kerja layer OSI. Nah, cara kerja layer OSI ini yang ini adalah pengirim ya. Pengirim, atau kemarin kita bahasanya apa kalau pengirim itu sender ya, dan kalau yang menerima itu adalah receiver. Nah, si sender ini dia tahapannya, jadi mengirim data itu tahapannya dari layer application sampai ke physical ya. Nah, terus ditransmisikan, dirubah dari layer paling bawah physical layer sampai dengan application layer gitu ya. Jadi ini kurang lebih prosesnya seperti ini gitu. Oke, karena yang poin pertama sudah, mari kita lanjutkan ke poin kedua tentang proses komunikasi data. Nah, teman-teman, proses komunikasi data ini, komunikasi akan terjadi jika memenuhi 3 syarat ini ya. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi saat kita akan melakukan proses komunikasi data. Yang pertama, dia memiliki pengaturan tentang format data atau encoding. Biasanya disebutnya sintak. Ibu yakin kalian udah nggak asing ya sama kata sintak gitu ya, anak TKJ gitu pasti sering mendengar kata sintak. Yang keduanya ada semantik. Jadi semantik itu adalah mekanisme pengontrolan data dan informasi serta penanganan error. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan, kalau kamu nih bikin coding, pengkodingan ya, atau kamu ngetik atau membuat sebuah program, pasti ada, kalau misalnya ada yang salah, itu dia diperbaiki langsung, si programnya tuh nggak bisa jalan gitu. Nah, itu disebut sebagai semantik. Ini salah satu syarat adanya komunikasi data. Yang terakhir ada timing. Nah, timing ini mekanisme pemeriksaan, penyesuaian, serta pencocokan data. Jadi sama, nggak beda jauh dengan semantik. Dia yang mengoperasikan atau merubah suatu sistem operasi ya supaya bisa berjalan gitu. Nah, ini adalah 3 syarat saat kita akan melakukan proses komunikasi data gitu ya. Terus yang selanjutnya ini kita masuk ke poin C ya. Di poin C ini ada ROIP. Nah, ROIP ini adalah Radio over Internet Protocol. Nah, ROIP sebenarnya
kalau mungkin Ibu yakin di pembelajaran yang lain kalian belajar tentang POIP ya, Voice over Internet Protocol. Kalau nggak salah ini dipelajari di pelajarannya Pak Dasep. Nah, di sini di ROIP ini jadi dia saudaraan gitu ya, istilahnya mah saudaraan sama ROIP. Nah, si ROIP perbedaannya antara ROIP dengan POIP, kalau ROIP dia sistem kerjanya, mohon maaf. Nah, kalau ROIP ini dia sistem kerjanya tatap satu arah, komunikasi satu arah. Jadi cuman kayak Ibu ke kalian gitu kan, ini komunikasi satu arah gitu ya. Nah, kalau POIP dia kerjanya dua arah atau ke segala arah. Jadi half duplex atau full duplex. Kalau ini simplex ya kalau yang ini. Nah, di sini sebenarnya kalau ROIP itu pertama diciptakannya itu sama David Cameron ya. David Cameron, jadi dia mengembangkan teknologi radio yang awalnya tuh hanya two way, hanya bisa dilakukan oleh dua orang saja gitu. Nah, di sini dikembangkan oleh David Cameron dengan menciptakan teknologi ROIP ini. Terus dia membuat siaran radio yang bisa didengarkan oleh orang lain, tidak hanya oleh satu orang saja gitu. Nah, di sini juga ada beberapa jenis protokol yang digunakan atau yang mendukung teknologi ROIP ini. Yang pertama ada base station. Nah, base station ini stasiun radio pusat ya. Jadi pusatnya dari dari ROIP. Kayak kamu misalnya radio ya, radio di Sukabumi, misal Radio Rama. Nah, itu kan punya kantor pusat, itu disebut sebagai base station. Yang kedua ada IP gateway. IP gateway ini perangkat keras yang merubah data analog menjadi suara ya. Jadi dirubah sinyal analog yang kemarin kita bahas di bab 1 ya. IP gateway ini dia merubah sinyal analog menjadi suara gitu. Yang selanjutnya ada IP interface. Yang ketiga ini dia yang menjadi titik alamat setiap perangkat. Jadi dia yang mengatur ini mau dikirimnya kemana nih gitu ya. Itu IP interface. Dan yang terakhir ada repeater. Repeater ini perangkat keras. Mungkin di antara kalian sudah sering mendengar kata repeater. Nah, repeater ini dia yang membuat jangkauan si radio itu menjadi lebih luas gitu ya. Itu ada repeater. Untuk repeater ini karena tadi dia basicnya perangkat keras, jadi dia itu kayak kalau WiFi mah kayak modemnya gitu ya. Nah, itu perangkatnya. Untuk lebih jelasnya tentang repeater kalian boleh searching di internet. Intinya hubungannya dengan ROIP ini, dengan adanya repeater dia bisa menjangkau area lebih jauh lagi gitu. Kalau misalnya awalnya kita cuman bisa di area Sukabumi aja gitu, kayak Radio Rama itu kan sebenarnya nggak cuman di Sukabumi, di Bandung ada, di Bogor ada gitu ya. Nah, itu kenapa bisa luas? Karena ada salah satu fungsinya ada repeater gitu ya. Selain itu juga dengan sistem ROIP ini ada beberapa keuntungan ya. Keuntungannya yang pertama, dengan menggunakan repeater ini lebih murah karena kuota internet karena menggunakan kuota internet, jadi nggak harus mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu. Terus perangkat komputernya dapat difungsikan dengan perangkat klien dan disetting menjadi remote base station. Jadi kita bisa membuka cabang di mana aja istilahnya gitu ya. Terus yang selanjutnya ada lebih aman sama jangkauan radio nggak terbatas, serta sistemnya dia independen sama universal. Itu beberapa keuntungan dengan digunakannya repeater ini gitu ya. Jadi kayak sekarang kan kita ngerasain ya, kalau ngedengerin radio tuh nggak harus lewat radio khusus, perangkat radio khusus gitu ya, karena kita bisa menggunakan handphone, kita bisa ngedengerin radio lewat laptop dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dulu kan harus punya perangkat khususnya gitu ya. Nah, itu salah satu teknologi yang diciptakan oleh David Cameron. Teknologinya disebut ROIP gitu ya. Oke, teman-teman, sebenarnya di poin A dan B ini ada satu kali praktek karena kita belajar tentang proses komunikasi data. Tadi kan kita belajar gimana tuh caranya membuat
proses dari komunikasi data itu. Nah, setelah poin C dan poin D ini juga kita sama ada prakteknya juga nih. Di poin D itu kan kita belajar tentang membangun radio streaming online. Namanya juga membangun ya, berarti kita membuat sebuah radio streaming online. Nah, ini sebenarnya harus praktek juga. Nah, tahapannya kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita akan membuat sebuah program di mana karena ini streaming ya, radio streaming, maksudnya basisnya online, jadi basisnya internet, menggunakan internet. Nanti kita tinggal login ke satu link atau ke satu situs yang bisa mendaftar gitu. Jadi emang prakteknya nanti nggak akan susah karena kita hampir sama kayak membuat Facebook, membuat email gitu. Jadi nggak terlalu sulit. Cuman di sini ada beberapa perangkat yang harus dipenuhi saat kita melaksanakan praktek ini. Ini prosesnya kurang lebih, pertama ada input device. Input device-nya ini adalah mikrofon ya. Jadi pertama kita rekaman dulu. Setelah itu si file rekamannya kita rubah dulu di komputer ya. Nih, aplikasi streaming kita akses juga, terus disimpan di server, setelah itu di-share gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Itu untuk prosesnya. Nah, karena ibu juga bingung ya gimana ngejelasinnya kalau nggak langsung praktek gitu. Jadi nanti untuk materi ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan saat tatap muka. Dan kabar gembiranya mudah-mudahan pertemuan tatap muka ini akan dilaksanakan di bulan September depan ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya lebih dipermudah lagi. Nah, oke teman-teman, karena materinya sudah selesai dari poin A sampai dengan poin D. Ini karena kita sudah selesai juga kompetensi dasar 3.3, berarti ada tugas ya. Nah, ini tugasnya. Yang pertama, tuliskan tentang syarat yang harus dimiliki oleh sebuah protokol dalam jaringan. Ini tadi sudah Ibu jelaskan ya di sebelumnya. Silakan kalian buka lagi slide-nya, silakan kalian dengarkan lagi materinya dan ditulis ya. Yang selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya, tuliskan 4 jenis protokol yang digunakan dalam ROIB. Tadi udah Ibu jelaskan lagi, ada base station, ada IP gateway, IP interface, ada repeater dan sebagainya. Silakan kalian tulis ya. Dan ini tugasnya silakan kalian tulis di buku catatan. Tugasnya dipoto. Jangan lupa di fotonya itu dikasih nama sama kelas ya. Jangan sampai kalian nggak kasih nama sama nggak kasih kelas. Terus fotonya, kalau misalnya ternyata jawaban kalian lebih dari satu foto, silahkan digabungkan terlebih dahulu foto-foto itu ya. Kayak gitu ya teman-teman. Silahkan selamat mengerjakan tugasnya. Tugasnya akan Ibu kasih waktu sampai dengan 1 minggu ya. Yang selanjutnya ya, ternyata materinya kita sudah selesai. Makasih banyak buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan pembelajaran Ibu dari awal sampai dengan terakhir. Kalaupun misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar atau kalian boleh di YouTube juga. Jangan lupa like, komen sama subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Nah, itu saja mungkin dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.